Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A yang beranggotakan Robiatul Adawiyah, Putri Nuriskia, Emeralda Rike Wibowo, Adinda Putri Alfianti, dan saya sendiri akan menjelaskan tentang pencemaran yang diakibatkan dari reklamasi. Pengertian dari reklamasi sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan, sosial, ekonomi, melalui suatu proses pengurukan, pengeringan lahan maupun drainase. Di sini kasus yang kita jelaskan yaitu tentang reklamasi pantai wilayah pesisir Ternate dan reklamasi Teluk Jakarta. Yang saya jelaskan yaitu proses terjadinya pencemaran yang diakibatkan reklamasi, dampaknya, dan penanganannya. Proses terjadinya pencemaran yang diakibatkan dari reklamasi. Dalam kasus pertama, reklamasi pantai wilayah pesisir Ternate ini menggunakan sistem urukan yaitu tanggul atau telut yang dibuat terlebih dahulu untuk melindungi lahan reklamasi dari hempasan ombak. Kemudian sistem ini belum sesuai karena belum dilakukan dengan teknik reklamasi yang baik, sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap perairan di wilayah Ternate. Hal ini terjadi karena teknik dan material dalam pembuatan talut tersebut tidak dibuat secara permanen sebagaimana standar, melainkan dilakukan secara bertahap dengan cara menyusun batu-batu kali yang diletakkan di ujung lahan reklamasi sehingga memberikan peluang hanyutnya material tersebut pada saat terhempas oleh gelombang, dan hal tersebut mengakibatkan terjadinya pendangkalan air di perairan. Bila hal ini terus berlangsung, maka akan mengancam ekosistem yang berada di pantai tersebut. Kemudian pada kasus kedua, yaitu perairan reklamasi di Teluk Jakarta. Perairan Teluk Jakarta merupakan tipe ekosistem yang kompleks yang di dalamnya terdapat hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan estuari yang akhirnya rusak karena alih fungsi lahan menjadi tambak, pemukiman, maupun industri. Hal ini bisa terjadi ketika peningkatan kekeruhan dan hilangnya hutan mangrove akibat reklamasi menyebabkan turunnya peran ekologis Teluk Jakarta sebagai daerah ekologis, daerah pemijahan, dan daerah asuhan berbagai jenis biota perairan seperti ikan, udang, dan moluska bisa rusak. Selain itu, apabila dilihat dari kondisi airnya, kualitas air Teluk Jakarta pada tahun 2014 melampaui baku mutu dari nilai salinitas dan kecerahannya. Kemudian yaitu dampak dari reklamasi. Reklamasi pantai wilayah Ternate. Dampak dari reklamasi pada wilayah pesisir pantai Ternate, yaitu yang pertama adalah terjadinya pasang surut dan pola arus. Hal ini menyebabkan pada pola pasang surut pesisir pantai kota Ternate yang membuat ketinggian air laut saat pasang lebih tinggi dari sebelum dilakukannya reklamasi, menyebabkan kecepatan arus lebih besar karena luas laut yang semakin berkurang. Kemudian yang kedua ada sedimentasi. Pembuatan tanggul laut atau construction seawall tanpa komposisi yang dirancang dengan konstruksi yang tidak memperhatikan arah arus bawah laut. Pecahnya ombak dan gelombang serta pasut dapat mengakibatkan terjadinya sedimentasi pada perairan kali. Reklamasi pantai wilayah Ternate yang ketiga adalah kedalaman laut.
Hasil pengukuran lapangan menunjukkan hanya di perairan laut dermaga residen 200 meter ke arah selatan dari lokasi lahan reklamasi yang di dalamnya mencapai 1,94 meter. Sedangkan pada lokasi perairan laut terminal baru, kedalaman kurang dari 2 meter. Bahkan ada yang hanya 0,94 meter seperti perairan di depan kegiatan Kesultanan Ternate. Kemudian yang keempat, kerusakan terumbu karang pada padang lamun. Berpengaruh terhadap keberadaan terumbu karang, terutama bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Penggunaan tanah urukan untuk proses reklamasi yang terletak ke perairan dapat menyebabkan terjadi proses sedimentasi di sekitar lokasi reklamasi. Kemudian dampak dari reklamasi Teluk Jakarta yaitu yang pertama, terjadinya perubahan lingkungan perairan di Teluk Jakarta. Perubahan utama yang terjadi adalah pada menurunnya salinitas dan kecerahan perairan. Perubahan kecerahan perairan menunjukkan terjadinya peningkatan keseruhan perairan. Kemudian yang kedua, terjadinya sedimentasi. Kemungkinan terjadinya dampak lanjutan dari peningkatan keseruhan adalah terjadi sedimentasi dan penyumbatan sedimen ke dasar perairan yang dapat merubah dasar perairan dan membahayakan komunitas penting. Yang ketiga, menurunkan peran ekologis. Peningkatan kekeruhan dan hilangnya hutan mangrove akibat reklamasi dapat menurunkan peran ekologis Teluk Jakarta sebagai daerah pemijahan dan daerah asuhan berbagai jenis biota perairan seperti ikan, udang, dan moluska akibat menurunnya daya dukung lingkungan. Yang keempat, mengganggu daerah operasi alat tangkap aktif. Reklamasi pantai juga berpotensi mengganggu daerah operasi alat tangkap aktif. Potensial reklamasi pantai terhadap operasional alat tangkap aktif adalah bergesernya daerah penangkapan ikan. Selanjutnya adalah penanganan dampak positif maupun negatif yang terjadi akibat proses reklamasi. Di reklamasi pantai wilayah Ternate ada tindakan preventif, kuratif, maupun pengembangan dalam menanggapi dampak-dampak reklamasi tersebut. Penanganannya ada melakukan zonasi kawasan Teluk Jakarta agar sesuai fungsinya, lalu melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove di bagian timur Teluk Jakarta untuk menjaga fungsinya sebagai daerah asuhan ikan dan udang. Yang ketiga ada membentuk ekosistem pantai buatan yang sesuai dengan tipe alaminya pada setiap pulau yang dibangun. Ini di reklamasi Teluk Jakarta. Perbandingan jurnal untuk yang reklamasi Pantai Ternate dan reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi Pantai Ternate dijelaskan gambaran umum mengenai upaya pencegahan, penanganan, maupun pengembangan terhadap dampak negatif maupun positif yang disebabkan oleh reklamasi tersebut. Untuk reklamasi Teluk Jakarta, dijelaskan secara rinci mengenai upaya pencegahan, penanganan, maupun pengembangan terhadap dampak negatif maupun positif yang disebabkan oleh reklamasi tersebut. Kemudian untuk reklamasi Pantai Ternate, upaya yang diutarakan berdasarkan upaya subjektif yang ada di lapangan atau tempat pengelolaan reklamasi. Untuk reklamasi Teluk Jakarta, disertakan regulasi yang jelas mengenai pengelolaan reklamasi tersebut, serta upaya pencegahan, penanganan, maupun pengembangan terhadap dampak negatif maupun positif yang disebabkan oleh reklamasi tersebut, sehingga ada pedoman yang kuat dalam melakukan penanganannya. Untuk reklamasi Pantai Ternate, tidak ada penjelasan mengenai kajian terlebih dahulu mengenai ekosistem di sekitarnya agar dapat menyesuaikan fungsi ekologis dengan proses reklamasi. Untuk reklamasi Teluk Jakarta, melakukan kajian faktor perikanan dan biologis dalam upaya pencegahannya, sehingga dapat meminimalisir dampak yang terjadi akibat reklamasi tersebut. Kemudian reklamasi Pantai Ternate, upaya pencegahan maupun penanganannya berfokus ke lingkungan dan kehidupan penduduk sekitar daerah reklamasi, serta teknik pelaksanaan reklamasi yang baik dan benar untuk meminimalisir dampaknya. Sedangkan reklamasi Teluk Jakarta, upaya pencegahan maupun penanganannya lebih berfokus ke lingkungan dan kehidupan penduduk sekitar daerah reklamasi,
dan kurang berfokus kepada teknik pelaksanaan reklamasi yang baik dan benar untuk meminimalisir dampaknya. Sekian presentasi dari kelompok 6A. Terima kasih.